9, saya baca ya. Bentar. Ayat ke 15 ya. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran. Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran atau untuk menebus dosa-dosa. Nah, inilah kesalahan yang fatal. Salah satu kesalahan fatal. Harusnya, ya kalau mau tepat, ia telah mati untuk menebus mereka dari kesalahan-kesalahan. Gitu. Dari kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Iya, ini yang sudah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Nah, Perjanjian yang pertama. Nah, jadi Romo, ada kekurangan, apakah itu Romo hanya interpretasi aja? Enggak, kalau kita baca baik itu di dalam naskah Aramaik dan naskah Yunaninya itu ada kata mereka. Tapi merekanya dihilangin sama LAI. Ini terjemahan bertahan puluhan tahun. Sejak 1954 sampai 2025 sekarang. Ya, terjemahan revisi itu masih seperti ini. Jadi hati-hati nih Kristen. Yesus yang di sini adalah Yesus yang berdosa. Karena dia menebus dosa. Dosanya yang penting. Dosanya jadi miliknya Yesus. Makanya saya... Nah, bagaimana kalau itu dipahami dengan interpretasi aja, Romo? Saya terserah deh mau interpretasi bagaimana. Tapi saya adalah guru bahasa Indonesia, saya penerjemah. Ini terjemahan yang salah. Harus diperbaiki supaya lebih sesuai sama teks asli. Nah, bagaimana kalau dia analogikan dia dengan menebus utang-utangnya? Apa salahnya? Menebus utang juga. Sekali lagi gini ya. Masalah ini teks terjemahan ini mau ditafsirkan bagaimana, mau diajarkan bagaimana, itu kembali kepada konsumen. Ya, kembali kepada konsumen. Silahkan gitu. Cuman bahayanya adalah kalau teks terjemahannya udah salah, pasti ke belakang-belakangnya jadi keliru. Itulah yang menyebabkan banyak orang Kristen yang salah ngomong gitu. Yesua nggak pernah menebus dosa, tapi ngajarin Muslim Yesus menebus dosa. Dia bilang ini ajaran Yesus. Enggak, ini ajaran yang berasal dari kesalahan terjemahan kitab suci. Ini baru satu. Romo, kalau menurut saya itu LAI itu salahnya cuma satu tuh, lupa saya di mana tuh, ada 2 ayat tuh tentang onta itu. Onta itu Onta kalau juga. Allah saya rasa itu kalau perkembangan bahasa kan bisa aja berubah ya. Bahasa bisa menyesuaikan dengan itu kalau Allah ya, kalau memang awalnya itu Allah itu punya Muslim misalnya. Tapi kan kalau udah terkadung kita udah nganggap Allah itu juga, itu bisa istilahnya bisa dianggap sebagai satu perkembangan bahasa. Nah, cuma yang satu Nggak bisa, yang Pak. salah itu cuma Enggak, satu. kalau kata Allah, yang soal onta. Pak, kata Allah misalnya nih ya, misalnya Pak siapa nih Pak Daeng ya, misalnya Pak Daeng ya punya komunitas masih pakai penyembahan terhadap Allah, Yesus adalah Allah gitu ya. Nah, menurut komunitas Bapak Yesus adalah Allah, silakan Pak. Ya, kita anggap Bapak, sebagai perkembangan bahasa gitu. Ya, Apa namanya? sebagai Kurang- apa itu terserah. Teknisnya apa? Terserah. Teknisnya saya nggak tahu tuh. Ya Paham gitu, itu oke pengertian. gitu. Tapi pada saat kita yang berbeda agama, berbeda ajaran datang berdiskusi, kita harus pakai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Iya. Gitu. Jadi jangan pakai bahasa dengan definisi komunitas.
Menurut saya Nah, Tuhan itu itu, Pak. adalah uang Romo. gitu kan. Itu menurut Romo, komunitas, kalau- tapi pada saat kita Romo. berdiskusi pakai Maaf nih kalau definisi kalau- sesuai. Kalau soal bahasa, Romo, itu Ya. orang Indonesia udah membakukan Allah itu udah boleh dipakai kan, nggak ada masalah. Yang bikin masalah kan orang Islam yang fanatik Enggak, atau orang Pak. Islam yang iseng. Enggak, Pak. Enggak. Pak, saya bantah, Pak. Ini Pak, bukan kalau masalah itu bukan masalah Islamnya, Pak. Justru sebagian Tapi orang mayoritas Islam Kristennya. kebanyakan enggak, maksud saya nggak semua orang Islam maksudnya. Cuma orang Jadi Islam gini, kembali tertentu aja. kembali lagi kepada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Udah Ini sebagai dibakukan, bahasa persatuan kita. Romo. Ya, kekristenan dalam hal ini tuh terjadi dua kelompok ya, yang menganggap Allah itu adalah jabatan dan menganggap Allah itu nama. Nah, kita ini bicara di dalam bahasa apa? Iya, tergantung bahasanya Gitu kan. loh. Anggap aja bahasa Nah. Indonesia beda dengan bahasa Aramaik, jadi nggak usah disama-samain. Oke. Coba kita lihat definisi Allah di dalam bahasa Indonesia ya. Ini bahasa KBBI aja Indonesia dulu, ya. KBBI aja dulu. Ya, mari kita buka. Ya, saya akan tunjukkan ke rekan-rekan. Saya juga ada sebenarnya KBBI itu. Nggak disebut itu Allahnya orang Islam kalau nggak salah. Saya KBBI udah jelas, pernah jelas. Allah itu adalah Jelas. Tuhannya orang Islam. Ya, sesembahan. Coba perhatikan. Kalau Sesembahan Islam. Yang saya tidak mengerti ini, Allah ini menjadi bahasa Indonesia gitu. Sejak kapan ini? Sehingga ini yang menjadi sehingga ini yang menjadi Allah perdebatan dengan orang terjadi, Islam. udahlah. Kita Begitu terima masuk aja, ya, udah begitu dibakukan. masuk ke dalam KBBI itu artinya sudah menjadi kosakata bahasa Indonesia. KBBI Iya, iya. pertama kali muncul Tuhan dalam bahasa Arab. 1989. Daeng, Bukan daeng, apa daeng, tuh? dengar. Daeng. Coba Pak Daeng, dengar dulu Pak perhatikan Daeng, Pak Daeng. ya. Itu namanya Coba Daeng. perhatikan ya. Ini panjang nih definisinya ya, dipisah oleh tanda titik koma gitu. Nah, yang terus? menjadi kata kunci Allah Mana ada itu Islam? adalah nih kata yang pertama ya. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. bukan Ya, Islam. ini tidak ditulis. Arab. Bahasa Betul, Arab. Pak Daeng, bukan Pak Daeng, Islam. Pak Daeng, darurat Pak Daeng. Tapi ini bukan jabatan, ini adalah nama. Nama Jadi sesembahan. kalau Tuhan, iya nama sembahan ya atau nama ilah. Jadi Tuhan itu punya banyak nama. Mati, Kita nggak- saya menghormati Pak Victor dan orang tuanya Pak Victor dengan menyebut nama dengan baik. Ya, begitu juga Pak Daeng. Pak Daeng ini kan istilah aja ya, seperti apa ya, tuan gitu ya, sebuah nama. untuk masyarakat Makassar. Tapi pasti ada namanya tuh. Daeng apa gitu. Mungkin Bapak udah Ya. tahu ya. Iya, Iya, Pak ayah Daeng ini saya apa arti dari- sebuah nama? dari- Saya nggak mau nama saya Victor disebut ayam misalnya, nggak mau saya. Itu Iya, Romo, ya. ada tappingan ditulis di bawah itu dari PS Anomius, ada katanya hati-hati teman-teman, Aldo penganut Arianisme, dia tidak mengakui kasih karunia dari Yesus. Itu gimana pendapat Bapak? Ntar Bang, jangan dulu ke typingan Bang. Jangan dulu ke typingan dulu Bapak Aldo. Mohon jelaskan itu dulu Nggak apa-apa, nggak kata apa-apa. Allah Ini ini. aja pun udah kacau semua pemahamannya, kena semua lah dibahas. Jadi gini ya, rekan-rekan ya. Saya ini posisinya tidak sedang mengajar teologi. Saya sedang bicara tentang data naskah. Saya bicara tentang linguistik bahasa. Jadi sebelum ada pengajaran kan ada naskahnya dulu nih. Ya. Iya. Kalau di dalam naskahnya Yeshua adalah ubluk-ubluk, kita jangan bilang Yeshua itu manusia. Di situ naskahnya bilang ubluk-ubluk gitu. Nah, saya share dulu naskahnya itu seperti apa dan terjemahan yang baik ke dalam bahasa Indonesia seperti apa.
Nah, harus netral pada saat menerjemahkan. Setelah diterjemahkan, barulah teman-teman yang membaca terjemahan itu boleh menafsirkan. Romo, maaf nih, saya potong Iya, iya. sedikit boleh Romo. Saya kan udah kenal Iya. Romo di TikTok ini udah lumayan lama kan. Saya pernah nanya Romo, kan Romo ini tadinya saya sangat percaya banget karena Romo itu sopan ngomongnya ini ya, terlihat terpelajar gitu, tersirat. Nah tapi Romo waktu itu pernah ngecewain saya Romo, pernah apa istilahnya? Maaf nih kalau saya bilang ngebohongin saya. Waktu itu pertama Romo bilang Romo dari Assyria Church of the East, ACOE. Terus begitu berapa waktu kemudian Romo jadi katanya gerejanya di Ancient Church of the East, ACE. Terus belakangan pindah lagi Romo katanya gerejanya di Church of the East, CE. Padahal CE itu pecah udah nggak ada lagi CE kan, Church of the East, jadi berubah jadi ACOE sama ACE sama ada satu lagi jadi Katolik, Chaldean apa itu lupa saya itu. Nah, terus belakangan Romo bilang dari Mesianik, Yahudi Mesianik. Terus belakangan lagi ngakunya dari Nasrani. Nah Nasrani itu kan sama dengan Ebionit kan, ajaran sesat yang udah punah. Bentar Bang, kita jangan mengarah kemana-mana dulu ini Bang. Kita dalam saya kita bilang, memandang saya Romualdo ini. Bang Ini Victor, siapa kenapa ya yang tadi ya? membatasi? Kayaknya ngebantuin Pak Aldo terus, Romualdo terus. Bukan, Siapa? Daeng. Oh saya temennya ya. Romualdo lagi ngasih Ini pencerahan. Romualdo, maksud saya Romualdo sesuai dengan kapasitas beliau. Beliau menerangkan Justru mengenai dia linguistik menyampaikan dulu. itu, Bang Saya Victor, lagi kenapa yang ngomong ini, membatasi? lagi ngomong. Saya lagi nggak. Nggak apa-apa, coba diterusin aja Pak Daeng. Iya. Terus Gitu. gimana? Nah saya merasa kok Romo ngomongnya gitu, awalnya saya bisa percaya, lama-lama kok saya dibohongin dari agama aja Anda berbohong gitu. Gimana saya bisa mempercayai Anda yang lain gitu? Ini udah ngarah kepada Pribadi ya, Apa nih? arah pribadi nih. Enggak, saya pribadi cuma nih Pak, ini, Pak. Udah Romo. pribadi nih Pak. Cuma Iya. mastiin Kita aja. tidak mau. Nah, ini kan saya mau memastikan. Bukan Bukan Rom yang di koma meminta pencerahan Romo loh. Kok malah larinya jauh ya? Lu Gimana nggak sih? jauh Nggak apa-apa. tuh masih Saya jawab dulu berhubungan dong, berhubungan. Gimana sih yang sepintas mempercayai? Ini udah ngarah ke tendensius, jadi kita jangan itu dulu lah. Yang punya koma Bentar loh. ya, saya coba share ya satu website Iya, iya. bagus ya bicara tentang jemaat Assyria ini. Iya. Dulunya Nah, awalnya ini website. Church of the East, terus pecah jadi 3, ACOE, ACE sama Chaldean ya, Chaldean Church Katolik. Itu yang jadi Katolik. Nah, itu itu nggak ada. Sedang Anda pernah yang waktu ketiga kali berbohong itu bilangnya dari Saudaraku, Church of the East. Daeng. Ini dengarkan dulu ini Romualdo ngomong. Kenapa Anda Jangan ya, bantuin? Anda temennya ya, Anda kerja di Asentio ya, sama-sama. Loh, begitu. Jangan Anda ini- bawa-bawa nama perusahaan saya ya. Di sini Iya. saya nih bukan sebagai staf di sana. Kenapa harus dibantuin? Saya kan lagi nanya, sebagai nggak usah penerjemah. dibantuin. Oke. Biar Bang sekarang Daeng coba sama Romo klarifikasi. dulu, Bang Daeng sama Ya. Romo. Menerangkan, Coba. tolong dengarkan dulu deh. Ya, kalau kita baca sejarah tentang jemaat Assyria ini, salah satu website yang saya rekomendasi adalah nestorian.org. Nah, di sini ada Itu penjelasan ya di sini ya. Jadi nama jemaat ini itu ada beragam. Ya, Church of the awalnya itu East. Church of the East Ya. itu awal waktu zaman dulu, terus Pak, pecah saya- jadi 3 gereja. Itu sedang saya- struktur Israel itu udah nggak ada Dengarkan lagi. dulu, dengarkan dulu Oh Romo. Sai, baru tahu si Sai mau ya. dengar. Ah, Sai sama Coba- mau Marita. dengar lu. Ini ya, saya coba turunin dulu ya Pak Daeng ya. Supaya ini Iya. kita kondusif di sini ya. Jadi ada kesalahpahaman sama Pak Daeng ya. Saya itu memang Paham gitu. menyebut ya beberapa istilah yang sebenarnya sama ya.
Church of the East, also known as Nestorian Church, Persian Church, East Syrian Church, Chaldean Syrian Church in India only, Holy Apostolic Church, Assyrian Church of the East, Assyrian Church of the East. Jadi satu komunitas namanya banyak gitu. Nah, dari komunitas awal ini pecah ya, menjadi Ancient Church of the East, terus Assyrian Church of the East, Chaldean Church. Nah, saya mendapat tabisan dari Ancient Church of the East. Nah, Ancient Church of the East ini ada cabang-cabangnya lagi. Ya. Nah, cabang di Indonesia dikasih nama Gereja Nasrani Indonesia. Kenapa bukan Church of the East? Kenapa bukan Jemaat Assyria? Yang kasih nama bukan saya. Kalau saya yang punya otoritas ngasih nama, ya saya bilang aja Jemaat Assyria atau Jemaat Assyria Indonesia atau Gereja Assyria Indonesia. Sesederhana itu. Tapi yang kasih nama adalah uskup pertama di Indonesia yang ditabiskan di Queensland tahun 2013. Namanya adalah Mar Nicholas Lumban Toruan. Nah, pada saat beliau diutus ke Indonesia untuk mengembangkan jemaat Assyria, di Indonesia ini perlu nama. Nah, dia suka dengan nama Nasrani. Jadilah ya Gereja Nasrani Indonesia. Itu ada tuh Wikipedianya. Gereja Nasrani Indonesia. Jadi kalau saya bilang GNI ya atau Gereja Nasrani Indonesia ini cabang dari sini. Jadi Pak Daeng semoga nggak salah paham ya. Gitu. Oke, saya kembali ke materi. Gitu. Nah, keberadaan Gereja Nasrani Indonesia yang membawa kitab suci berbahasa Aramaik ini membuat suatu kajian baru atau bisa dibilang ajaran baru juga di Indonesia. Karena Kristen di Indonesia ini kan kiblatnya ke Katolik. PB-nya adalah Yunani. Jadi kami sendiri nih yang berbeda. Ya kan? Nah, karena ada perbedaan ini, banyak orang yang menyikapinya ada yang positif, ada yang negatif. Kami tidak bisa membendung teman-teman yang berpikir negatif. Tapi yang berpikir positif banyak juga, nggak kalah banyak ya. Belajar juga. Nah, keberadaan saya sekarang ya, saya harus garis bawahi, bukan untuk memindahkan jemaat dari banyak aliran ke Jemaat Gereja Nasrani Indonesia, enggak. Dari tadi kan saya nggak bahas aliran kan, saya bahkan nggak bahas teologi ya dari tadi. Saya bahasnya terjemahan yang baik. Romo, sebentar Romo, untuk memutus mata rantai perdebatan anak bangsa yang begitu memakan waktu yang sangat panjang. Karena di sisi lain seperti kami umat Muslim ini merasa dirugikan dengan adanya istilah-istilah yang dipakai dalam ajaran teman-teman kita yang sebelah itu, seperti model seperti istilah Alkitab. Alkitab itu adalah lain kitab suci kami, lain kitab suci Al-Quran. Nah, apakah di dalam terjemahan itu sebenarnya apakah sudah tepat ataukah belum? Seperti kalau mengacu kepada Ibrani atau Aramaik atau Yunani, apakah ada istilah Alkitab itu, Romo? Tolong diterangkan, Romo. Oke, yang ada itu bukan Alkitab. Alkitab itu kan dari bahasa Arab ya. Ya. Yang ada adalah Ketava Kadisa. Ketava Kadisa. Ya, terjemahan ke dalam bahasa Indonesia adalah kitab suci. Jadi ya,
yang namanya kitab di dalam bahasa Indonesia yang ada di KBBI itu diserap dari bahasa Arab. Iya. Ya, diserap dari bahasa Arab sendiri menyerap dari bahasa Aramaik. Jadi mirip nih ketava sama kitab gitu. Ini mirip, diserap gitu. Nah, menyerap bahasa adalah hal yang wajar. Sampai sekarang itu terjadi. Makanya jangan